Kamu punya banyak mimpi, tapi kamu juga tahu, kamu malas dan kamu benci itu. Kamu nonton video self-help, kamu bikin to-do list, tapi tetap nggak jalan. Kenapa? Karena kamu pintar, tapi terlalu penuh. Dan ketika kepala penuh, kaki susah gerak. Hari ini ada 5 langkah taktis buat kamu, supaya kamu bisa mulai lagi, tanpa paksaan, tanpa drama. Kamu bukan pemalas. Kamu hanya terlalu banyak berpikir dan belum cukup bergerak. Kamu kebanyakan ide, tapi nggak satu pun kamu mulai. Dan itu bikin kamu muak sama dirimu sendiri. Malas, lawannya bukanlah rajin. Malas adalah sisi lain dari ambisi yang tidak diarahkan. Pikiranmu terlalu canggih. Kamu tahu banyak kemungkinan. Kamu sadar risiko. Kamu tahu mana yang salah, tapi kamu lupa, pengetahuan nggak sama dengan gerak. Kamu overthinking, dan overthinking itu terlihat produktif. Padahal itu mekanisme otak untuk menghindari ketakutan. Dan makin kamu takut gagal, makin kamu diam. Mungkin kamu mikir, aku harus nunggu siap, tapi sadar nggak? Siap itu bukan sesuatu yang datang, siap itu sesuatu yang dibentuk. Dan kamu gak akan pernah merasa siap kalau kamu terus pakai logika untuk menunda. Kamu nunggu motivasi, nunggu validasi, nunggu sinyal. Semua itu gak bakal datang. Satu-satunya hal yang datang adalah penundaan. Lihat ke belakang, berapa banyak ide yang kamu tulis tapi gak pernah kamu jalanin. Semua itu mengikis rasa hormat ke diri sendiri. Kamu mulai bandingin dirimu dengan orang lain. Teman yang kamu anggap sama level, sekarang udah jauh. Padahal kamu tahu kamu bisa lebih. Dan rasa kecewa itu berubah jadi kemarahan, bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Dan itu lebih menyakitkan. Hari ini, jangan ubah semuanya. Sadari dulu konfliknya, bahwa kamu bukan pemalas. Kamu cuma belum menyala. Gagalmu gak dramatis, gagalmu kecil, tapi terus-terusan. Hari ini kamu tunda satu tugas. Besok nonton satu video. Lusa kamu skip workout. Seminggu kemudian, kamu menyerah diam-diam. Kamu tetap upload story, tetap ketawa-ketawa. Tapi kamu tahu, kamu berhenti. Kamu berhenti percaya. Tapi kamu gak cerita ke siapa-siapa. Itu yang berbahaya. Ketika kamu menyerah dalam sunyi, tapi terlihat masih kuat di permukaan. Karena kalau kamu gagal keras, kamu mungkin minta tolong. Tapi kalau kamu gagal diam-diam, kamu hancur pelan-pelan. Yang lebih menyakitkan, kamu tetap terlihat baik-baik saja. Padahal kamu tahu kamu sedang menjauh dari versi terbaikmu. Kamu sembunyikan kecewa, kamu tahu kamu tertinggal. Tapi terlalu capek untuk ngejar. Jadi kamu pura-pura gak peduli. Padahal kamu peduli. Dan karena kamu peduli, kamu harus sadar. Ini bukan sekedar kebiasaan, ini pola. Dan pola ini adalah racun yang kamu pelihara. Satu komitmen dilanggar, satu tugas ditunda. Itu kelihatan kecil, tapi bisa menghancurkan karaktermu. Kamu bukan lemah. Kamu cuma tersesat dalam rutinitas yang kelihatan biasa. Sebelum makin dalam, kenali polanya. Break the loop. Masalahmu bukan malas, kamu terlalu ekstrim. 5 pagi, 3 jam belajar, cold shower, 10.000 langkah. Hari pertama semangat, hari kedua lelah. Hari ketiga, kamu cari video motivasi. Lalu kamu nyalahin diri sendiri. Padahal, kamu cuma terlalu ambisius. Untuk start kecil, mulai dari yang kecil. 10 menit baca, 5 menit kerja, push up 3 kali, nulis 1 paragraf. Bikin target yang terlalu gampang buat ditolak, kecil, tapi konsisten. Konsistensi bukan soal kuat, tapi soal membuat batas bawah, yang bahkan bisa kamu jalani di hari terburukmu. Gerak dulu, biar sistem aktif. Gak usah 30 hari, coba 7 hari dulu, satu hal kecil. Lalu evaluasi, bukan transformasi, tapi percobaan. Dan kamu akan lihat gerakan kecil lebih sakral dari niat besar yang cuma angan.
Motivasi itu nyala yang cepat mati, kadang ada, kadang hilang. Kalau kamu andalkan itu, kamu jalan sebentar, lalu berhenti selamanya. Yang kamu butuh, sistem. Orang sukses gak nunggu mood. Mereka nunggu jam. Jam 7 deep work, jam 9 workout, jam 10 istirahat, selesai. Sistem bukan berarti kamu jadi robot, tapi kamu gak lagi ditarik mood. Kamu jalan karena pola. Disiplin itu kebiasaan tanpa negosiasi. Sistem sama dengan gerak walau malas. Sistem dibentuk dari pemulangan. Bikin playlist kerja, timer, template pagi, checklist mingguan, reminder tidur, sticky notes, buat ritme. Tanpa pola, kamu akan balik ke siklus lama. Semangat, gagal, menyalahkan diri sendiri. Kamu gak perlu validasi, tapi kamu butuh bukti kecil ke diri sendiri bahwa kamu masih hidup, belum nyerah. Bukti itu bukan hasil, tapi 10 menit yang kamu pakai untuk gerak. Set timer, tulis 1 paragraf, kerjakan 1 tugas, push up 5 kali, hapus 1 gangguan, itu aja. Besok, kamu punya 1 hal yang gak kamu punya hari ini, bukti. Dan bukti itu tumbuh, jadi pondasi, jadi kepercayaan diri. Lalu kamu akan mulai bilang, gue orang yang kalau bilang 10 menit, ya jalan. Tanpa bukti kecil, kamu akan tetap khianati dirimu sendiri. Hari ini, cukup menang 1 kali. Besok, ulangi. Ambisimu itu berkah. Tapi kalau tidak diarahkan, bisa jadi racun. Hari ini, 1 langkah kecil. Besok, ulangi. Pelan-pelan, kamu bukan orang yang sama lagi. Kamu bukan malas. Kamu cuma belum punya strategi. Sekarang, kamu punya. Tinggal mulai. Subscribe kalau kamu butuh strategi hidup diam-diam, yang brutal tapi nyata. E-book dan panduan lengkap ada di deskripsi. Dan ingat, 1 langkah kecil hari ini bisa ubah seluruh cerita kamu besok.